Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resin Dayani dari Kumande PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di video kali ini saya akan memperagakan bagaimana saya mengajar tematik MISD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, agar proses pembelajarannya berjalan dengan lancar, dengan menyenangkan, anak-anak tidak bosan, dan ilmunya mudah diingat, kita mulai dengan berdoa. Silahkan ketua kelasnya dipimpin Muhammad Fikri. Baik, terima kasih. Nah, sekarang ini udah masuk semua kan ya? Ada yang masih di luar? Oh iya, bagus. Takutnya ada yang tidak mendengar bel bunyi, terus belum masuk kelas, masih jajan di luar. Nanti malah ketinggalan. Ya, baik, Ibu absen ya. Yang pertama Arifian Dwi Astuti hadir, Arista, Hanilawati Farida hadir, Muhammad Fikri hadir ya, Erin Nurul Jannah hadir, Ratna Zulhijjah hadir. Oh iya, maaf Zulhijjah, maaf hadir ya. Terus Yumnia hadir, Virial hadir, terus Salsabila hadir, Siti Nabila tuh lagi ngapain? Kerudungnya coba dibenerin, kelihatan rambutnya. Rahma, Alvina, Diva Fadila, Safa Amalia, Robiatu, Nadia Fitrianti hadir, Listia hadir, Galuh hadir, sama Nuraini Fitri. Oke, ada yang belum di absen? Oke, sudah semua ya. Silahkan sebelum dimulai pembelajarannya dilihat dulu lacinya ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah silahkan dibuang. Hari ini yang piket siapa? Tuh. Masih ada yang kotor di bawah. Kertasnya coba dibuang dulu, tolong Fikri. Sudah? Kalau sudah, Ibu minta keluarkan bukunya dan siapkan alat tulisnya. Sudah siap belajar hari ini? Sudah Bu Guru. Bagus. Nah, sekarang kita mulai ya. Anak-anak, ya Bu Guru, apa kabar? Baik Bu Guru. Mari belajar. Let's go Bu Guru. Are you ready kids? Yes we are. Pintar. Hari ini kita akan memasuki subtema keempat, pembelajaran ke-6. Tentang apa? Ya, tentang kebersamaan di tempat wisata. Oh ya, masih ada yang ingat tidak? Kemarin kita sudah belajar dan mengenal tentang tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Ada apa aja kemarin? Ya, ada Candi Borobudur. Terus ada apa lagi? Taman Nasional di Pulau Komodo. Lalu ada apa lagi? Ya, Taman Mini Indonesia Indah. Ibu mau tanya, ada yang pernah main ke Ragunan tidak? Ada. Ada. Udah tahu Ragunan itu tempat apa? Tempat apa? Iya, kebun binatang.
banyak binatang ya di sana. Ada apa aja di sana? Ada apa aja? Ada buaya, ada harimau, ada apa lagi? Gajah, burung, ada jerapah. Masih banyak lagi ya binatangnya di sana. Nah, kalau misalnya ibu bertanya kata apa yang berhubungan dengan kebersamaan di tempat wisata? Rukun, Bu. Iya, betul sekali Erin. Jadi, hidup rukun itu menggambarkan kebersamaan di tempat wisata. Kalau di tempat wisata itu termasuk hidup rukun di lingkungan apa? Di lingkungan masyarakat, betul sekali. Nah, jadi anak-anak, kita itu sebagai manusia harus saling menghargai, harus saling menghormati, harus saling tolong-menolong agar tercipta hidup yang rukun. Apa itu hidup rukun? Hidup rukun itu adalah hidup yang menunjukkan keadaan atau kondisi aman, damai, dan tentram. Tidak ada tuh yang namanya hidup rukun, tetapi antara teman yang satu dengan teman yang lain saling mengejek, antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain tidak saling menolong. Jeda sebentar ya, ada azan. Nah, kebersamaan di tempat wisata itu contohnya apa? Iya, betul. Saling berbagi snack atau makanan, terus saling menunggu, tidak buru-buru lari dan akhirnya meninggalkan temannya. Terus apa lagi? Saling berbagi informasi dengan teman-teman yang lain. Misalnya Safira tidak tahu nih tempat buaya di mana. Terus Salsabila menunjukkan arah jalannya karena kebetulan Salsabila sudah pernah ke Ragunan. Nah, di sini di halaman 209 itu ada sebuah gambar beberapa siswa, yaitu Siti dan teman-temannya. Sedang apa mereka? Mereka sedang membuat maket kebun binatang. Guru membagi mereka menjadi beberapa kelompok. Jadi kalau di kelas ini ada berapa kelompok? Ada berapa anak ya? Jumlahnya 30 ya? Oh iya benar, 30. Nah, di sini tuh mereka dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membuat maket kebun binatang. Lalu mereka juga diminta untuk melengkapi cerita dongeng tentang binatang. Bisa binatang atau fabel ya. Terus apa nih selanjutnya, kelompok Siti memilih tempat wisata kebun binatang Surabaya. Nah, Siti juga melengkapi cerita tentang Sura dan Baya. Masih ada yang ingat dongeng tentang asal-usul kota Surabaya? Lupa. Gak apa-apa, nanti kita baca kembali untuk mengingat bagaimana dongeng atau cerita asal-usul kota Surabaya. Sekarang ibu mau tanya, di sini anak-anak suka membaca dongeng tidak? Atau ada yang pernah dibacakan dongeng oleh ibunya saat mau tidur mungkin? Lihat di YouTube juga bisa. Nah, sekarang kita belajar ya apa itu dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Dongeng itu jenisnya ada bermacam-macam, di antaranya ada cerita fabel, cerita jenaka, cerita legenda, cerita mitos, cerita sage, dan cerita parabel. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang cerita fabel atau dongeng yang menceritakan tentang kisah binatang. Di sini anak-anak pernah dengar cerita dongeng tentang apa aja? Oh iya, Kancil mencuri timun. Ada apa lagi? Gajah dan semut. Terus
tikus dan singa. Iya, masih banyak lagi ya anak-anak. Nah anak-anak, fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang kisah binatang. Lalu apa sih tujuan fabel itu? Tujuan fabel atau dongeng adalah untuk menyampaikan pesan moral. Lalu apa Bu Guru pesan moral itu? Pesan moral adalah pesan yang menunjukkan bagaimana perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Perilaku yang baik harus diteladani dan perilaku yang buruk harus dihindari. Untuk menggambarkan atau mengetahui lebih jelas bagaimana dongeng atau cerita tentang asal-usul kota Surabaya ini, nanti Ibu akan bacakan. Atau ada yang mau membacakan? Ya sudah, nanti Ibu yang bacakan, tapi Ibu minta anak-anak mendengarkan dengan seksama dan memperhatikan ya. Jangan ada yang sibuk sendiri atau main sendiri. Diperhatikan baik-baik agar anak-anak semua bisa paham apa isinya dan apa pesan moralnya. Oke. Dongeng asal-usul Surabaya. Dahulu kala sering terjadi perkelahian antara buaya dan ikan sura atau ikan hiu di lautan. Perkelahian mereka dipicu oleh perebutan mangsa. Kedua hewan ini sama kuatnya dan sama tangguhnya. Meskipun berkelahi berkali-kali, tak ada satupun yang menang ataupun yang kalah. Oleh karena itu, mereka mencoba mencari kesepakatan. Hai buaya, aku bosan berkelahi terus seperti ini, kata ikan sura. Aku juga, sahut buaya. Kita buat kesepakatan saja, bagi daerah kekuasaan kita menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya terhadap mangsa-mangsa di air. Sementara itu, kau sepenuhnya menguasai mangsa di darat. Batas air dan darat adalah daerah yang dicapai oleh air laut ketika pasang, kata ikan sura. Baiklah, aku setuju, jawab buaya. Sejak saat itu, keduanya sepakat menghormati wilayah masing-masing sehingga tidak ada lagi perkelahian. Namun, pada suatu hari, ikan sura menyalahi kesepakatan itu. Diam-diam, ia mencari mangsa di sungai. Ketika mengetahui kecurangan ikan sura, buaya sangat marah. Hai sura, kau telah melanggar kesepakatan yang telah kita buat bersama. Sungai adalah daerah kekuasaanku, teriak buaya dengan marah. Apa yang telah aku langgar? Aku kan berburu mangsa yang ada di air, jawab ikan sura. Namun, sungai terletaknya di darat. Berarti sungai adalah daerah kekuasaanku, daerahmu adalah perairan laut, kata buaya. Keduanya lalu bersitegang dan terjadilah perkelahian. Mereka saling menggigit satu sama lain. Perairan sekitarnya menjadi merah karena darah yang berasal dari luka-luka kedua hewan buas ini. Ikan sura berhasil menggigit pangkal ekor buaya sebelah kanan sehingga ekor buaya menjadi bengkok ke sebelah kiri. Pertarungan ikan sura dan buaya ini menjadi inspirasi terciptanya nama kota Surabaya. Ada juga pendapat lain bahwa nama Surabaya berasal dari kata sura yang artinya selamat dan kata baya yang artinya bahaya. Jadi jika digabungkan bisa berarti selamat dari bahaya. Nah, itu dia tadi dongeng asal-usul Surabaya. Sekarang kalau Ibu tanya, pesan moral apa sih yang terdapat pada cerita asal-usul kota Surabaya tadi? Ada yang tahu? Coba Arista sebutkan pesan moral yang ada di cerita dongeng asal-usul Surabaya. 2 saja. Tidak boleh berkelahi dan
Tidak berserakah. Tidak boleh Serakah. Iya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Pasti tidak ada. Kalau misalnya sudah paham bagaimana cerita asal-usul kota Surabaya, misalnya ibu minta kalian untuk menceritakan kembali, ada yang mau? Ada yang bersedia? Malu, kenapa malu? Nggak boleh malu ya. Baik, kalau misalnya belum ada yang berani, nggak apa-apa, kapan-kapan kita latihan untuk berdongeng di depan teman-teman ya. Jadi untuk sekarang ibu hanya minta anak-anak silahkan tuliskan kembali cerita dongeng, dongeng fabel ya, maksudnya cerita tentang hewan yang pernah anak-anak semua dengar. Mau si kancil mencuri timun, mau singa dan tikus, mau apa tadi, Sura dan Baya, boleh. Yang jelas nanti anak-anak ceritakan secara singkat bagaimana ceritanya, lalu tuliskan pesan moralnya. Paham? Mau buat tugas sekarang atau buat nanti di rumah? Di rumah. Nanti kalau di rumah yang ngerjain kakaknya. Di sini aja ya, ibu kasih waktu 20 menit. Silahkan anak-anak tuliskan kembali cerita tentang hewan. Boleh apa saja. Kenapa? Iya, nggak usah panjang-panjang, ceritakan secara singkat. Misalnya tadi kan Sura dan Baya. Misalnya nih, ada pertanyaan, hewan apa yang diceritakan dalam dongeng asal-usul kota Surabaya? Hewan apa saja? Iya betul Siti Nabila, hewannya buaya dan ikan sura atau ikan hiu. Apa yang menyebabkan mereka menjadi bertengkar hebat? Karena memperebutkan daerah kekuasaan untuk mencari mangsa. Hingga akhirnya mereka saling bertengkar dan terluka. Darah-darahnya sangat banyak. Jadilah lautan itu berwarna merah. Iya. Sampai akhirnya muncullah ide untuk menamakan kota tersebut menjadi Sura dan Baya. Tadi kalau Sura artinya apa? Selamat. Kalau Baya bahaya. Ya, ceritakan seperti itu saja secara singkat dengan bahasa kalian, tapi tetap bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Oke? Sip. Ibu tunggu waktunya 15 menit dari sekarang ya. Nah, setelah mendengar dongeng asal-usul Surabaya tadi, kehidupan antara Sura dan Baya itu hidupnya rukun atau tidak kira-kira? Enggak ya? Kenapa enggak rukun? Jadi misalnya jika dalam suatu rumah antara anggota keluarga satu dengan yang lain saling menyayangi, saling menghormati, berarti itu termasuk hidup yang rukun. Lalu apa contohnya kalau hidup rukun di lingkungan sekolah? Bisa saja kalau di lingkungan sekolah itu saling menghargai perbedaan budaya antara teman satu dan teman yang lainnya. Misalnya nih, Safira asalnya dari Jakarta, sedangkan Rifah asalnya dari Jawa Timur. Bahasa keduanya beda atau sama? Beda. Rifah bahasanya bahasa Jawa, sedangkan Safira bahasanya bahasa Betawi, bahasa Indonesia. Nah,
mereka tetap saling menghargai, tidak saling mengejek satu sama lain. Berarti itu namanya hidup rukun di lingkungan sekolah. Nah, bisa dilihat ya di sini ada gambar. Ada berapa gambar itu? Ada 5 gambar. Gambar yang paling besar itu ada gambar anak-anak atau siswa sedang membersihkan ruangan kelas. Berarti itu apa? Apa artinya? Iya, pinter. Contoh hidup rukun di kelas. Terus ada gambar seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki sedang tersenyum sambil membaca buku. Itu contoh hidup rukun di mana kira-kira? Iya, bisa di rumah. Anggap saja itu seorang kakak perempuan yang sedang membacakan dongeng pada adik laki-lakinya. Lalu ada apa lagi tuh gambar? Yang sebelahnya ada gambar 2 anak laki-laki sedang tertawa gembira bermain sepeda. Mereka hidup rukun di lingkungan pertemanan. Nah, di sini ada juga tuh gambar di bawahnya, gambar bapak-bapak sedang kerja bakti. Berarti contoh apa ini? Contoh hidup rukun di mana? Iya, pintar. Di lingkungan masyarakat, di tetangga, sekitar tetangga. Nah, lalu sebelahnya lagi ada gambar apa? Ada gambar 2 orang siswa sedang apa itu? Saling memberi makanan, berbagi makanan satu sama lain. Itu juga contoh hidup rukun di lingkungan sekolah. Pintar. Sekarang kalau semuanya sudah paham apa itu sikap hidup rukun dan contohnya, Ibu minta ada salah satu siswa yang berani menyebutkan contoh hidup rukun di rumah. Ada yang mau? Yang berani silahkan angkat tangan. Oh iya, Nana, silahkan. Contoh hidup rukun di rumah adalah membantu ibu dan tidak bertengkar dengan adik dan kakak. Bagaimana teman-teman semua? Apa yang disampaikan Nana sudah betul? Iya, betul. Pintar ya Nana. Jadi semuanya sekarang sudah paham apa itu sikap hidup rukun. Hidup rukun di sekolah, hidup rukun di rumah, hidup rukun bermasyarakat, hidup rukun di mana-mana, hidup rukun di sekolah, hidup rukun di rumah, hidup rukun bermasyarakat, hidup rukun di mana-mana. Ayo kita hidup rukun, hidup kita jadi damai. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Ayo kita hidup rukun, hidup kita jadi damai. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan. Masih ada yang ingat apa itu pecahan? Iya, pecahan adalah bagian dari, atau bisa juga pecahan itu artinya dibagi. Misalnya, Ilham mempunyai 2 buah jeruk. Kalau jeruknya Ilham yang satu diberikan kepada Fikri dan yang satu diberikan kepada Safta, berarti Safta menerima 1/2 bagian dan Fikri juga menerima 1/2
2 bagian dari jumlah jeruk yang dimiliki oleh Ilham. Nah, oke, baik, lihat lagi di sini ada gambar apa? Gambar jeruk. Nah, gambar jeruk yang paling kiri, gambarnya masih utuh ya jeruknya. Nah, sedangkan sebelahnya jeruknya sudah dipotong menjadi berapa bagian? Menjadi 2 bagian. Iya, jadi 1/2 karena ada 1 bagian dari 2 potong jeruk. Paham sampai sini? Oh, belum. Berarti Ibu belum jelas ya menjelaskannya. Baik, kita ulangi. Nah, jadi di sini kan ada gambar jeruk. Misalnya 1 jeruk yang utuh ini adalah jeruknya Ilham. Atau gini deh, Ilham mempunyai 1 buah jeruk. Nah, Ilham bagi jeruknya menjadi 2 potong bagian sama besar. Nah, jika Ilham memberikan 1 potong bagian jeruknya kepada Safta dan 1 potong bagian jeruknya lagi kepada Fikri, berapa masing-masing jeruk yang didapatkan oleh Fikri dan oleh Safta? Iya, pinter. Jadi Safta mendapatkan 1/2 bagian jeruk dan Fikri juga mendapatkan 1/2 potong atau 1/2 bagian dari jeruknya Ilham. Pinter. Selanjutnya ada gambar apa ini? Gambar 3 buah stroberi. Lalu apa maksudnya gambar 3 stroberi ini? Nah, misalnya nih, jika Arifian mempunyai 3 buah stroberi, kemudian 3 buah stroberi ini Arifian bagikan kepada 3 orang temannya. Siapa aja teman-temannya? Yumnia, Safira, dan Safa. Nah, pertanyaannya, berapa bagian yang didapatkan oleh Safa? Berapa bagian stroberi yang didapatkan oleh Safa? Berapa? 1/3 atau 1/3 bagian. Pinter. Kenapa 1/3? Karena Safa mendapatkan 1 buah stroberi dari total 3 buah stroberi yang dimiliki oleh Arifian. Iya, benar, pintar. Lanjut ya, berarti udah paham? Iya, nggak apa-apa. Yang belum paham kita latihan terus, yang sudah paham nanti sharing ke temannya, berbagi ke temannya, ajarin teman-temannya ya. Nah, selanjutnya itu di sini ada gambar apa? Erin, ayo jangan makan terus. Nah, Erin, gambar apa ini? Iya betul, gambar 4 butir telur. Buah-buah mas stroberi ya. Nah, 4 butir telur. Apa maknanya? Ada gambar 4 butir telur di sini. Oh iya, belum tahu ya ceritanya. Oke. Jadi misalnya nih, Ibu kasih cerita. Kalau misalnya Ibu tanya, Alvina mempunyai 4 telur. Kira-kira Alvina mau bagiin 4 telurnya ini ke siapa aja? Farhana, terus Siti Nabila, Safa, terus satu lagi? Oh, ke Nadia. Nah, jadi kalau misalnya ada 4 butir telur yang dimiliki Alvina ini dibagikan kepada 4 temannya, kira-kira tadi kan ini ada 4 orang ya, ada Safa, ada Nadia, ada Siti Nabila, dan ada Farhana. Kalau Ibu tanya, berapa bagian yang didapatkan oleh Safa telurnya? 1/4. Kalau yang didapatkan oleh Nadia, 1/4 juga. Yang didapatkan oleh Siti Nabila, 1/4 juga. Farhana, iya betul, 1/4 juga. Jadi masing-masing mendapatkan 1/4 bagian telurnya, karena
masing-masing orang mendapatkan 1 telur dari 4 butir telur yang dimiliki oleh Alvina. Paham ya sampai sini? Nah, kalau misalnya ada kondisinya berbeda, ternyata Alvina hanya membagikan telurnya, 4 butir telurnya kepada 2 orang temannya. Misalnya Alvina ingin membagikan telurnya kepada siapa? Viryal, atau satu lagi temannya siapa? Yumnia. Nah, misalnya Alvina ini hanya ingin membagikan 4 butir telurnya kepada 2 orang temannya tersebut. Kalau ada pertanyaan, berapa butir telur yang didapatkan oleh Yumnia? Kira-kira bagaimana? Berapa jawabannya? Ada yang bisa? Oh iya, Safa. Berapa, Safa? 2. Kenapa 2? Iya, betul. Jadi karena hanya dibagikan kepada 2 orang, berarti masing-masing itu mendapatkan setengah bagian. Jadi 1/2 dari 4 atau setengah dari 4 itu sama dengan 2 butir telur. Paham ya sampai sini? Mila, misalnya Rahma mempunyai 6 buah apel. Setengah bagian diberikan kepada Farhana. Berapa bagian apel yang didapatkan oleh Farhana? Jawabannya 3, Bu, karena setengah dari 6 itu sama aja dengan 3 apel. Nah, betul sekali, pintar. Tepuk tangan untuk Mila. Yang pertama, kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Setengahnya bertugas membuat maket. Berapa siswa yang bertugas membuat maket? Nah, kalau pecahan setengah itu sama dengan berapa? Iya, sama dengan 1/2. Jadi bagaimana cara menyelesaikan soalnya? Kalau jumlah kelompok Siti ada 12 siswa dan setengahnya bertugas membuat maket, berarti 1/2 bagian dari 12 itu sama dengan berapa? 6 orang. Dari mana 6? Karena 1/2 atau setengah dari 12 adalah 6. Karena tadi kan pecahan artinya sama dengan dibagi. Jadi 12 dibagi 2, hasilnya 6. Pintar. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal kelompok Siti berjumlah 12 siswa. 1/3 bagian bertugas menulis kembali dongeng. Berapa siswa yang bertugas membuat dongeng? Nah, Ibu tanya, kalau 1/3 itu sama dengan pecahan berapa? Iya, 1/3. Jadi kalau 1/3 dari 12 itu artinya apa? 12 dibagi 3. Berapa hasilnya? 12 dibagi 3? 4. Pinter, Ilham. Lanjut lagi. Nomor 3 ya. Siswa di kelas Siti berjumlah 24 siswa. 1/4 bagian pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Berapa siswa yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah? Nah, di sini 1/4 itu sama dengan pecahan berapa, Safira? Oh iya, benar, 1/4. Jadi kalau 1/4 bagian dari 24 itu berapa? Coba kalau belum paham, karena 1/4 dari 20/4 itu artinya sama dengan pinter, 24 dibagi 4. Marifian, 24 dibagi 4 itu berapa? 6. Pinter. Tepuk tangan. Nah, di soal berikutnya ada di sebuah kebun binatang terdapat 8 ular berbisa. 1/4 bagian ular itu merupakan ular yang berbisa. Berapa ekor jumlah ular yang berbisa? Ada berapa? Iya, 1/4 dari 8 itu sama dengan 2, karena 8 dibagi 4 itu 2. Nah, di sini kita akan belajar untuk menunjukkan mana pecahan yang merupakan pecahan 1/2 atau setengah, pecahan 1/3 atau 1/3, dan mana pecahan yang menunjukkan 1/4 atau 1/4. Baik, langsung aja nih. Yang pertama itu
tentang pecahan 1/2 atau setengah. Di sini ada gambar apa aja? Ada gambar lingkaran dan persegi. Lalu ibu tanya, gambar yang pertama lingkaran dibagi menjadi berapa bagian lingkarannya? 4. Nah, yang diarsir ada berapa bagian? 1, berarti merupakan pecahan 1/4. Selanjutnya, gambar apa? Gambar persegi. Ini sama seperti tadi, yang diarsir hanya 1 dan perseginya dibagi menjadi 4 bagian, berarti merupakan pecahan 1/4 dan tidak termasuk pecahan 1/2 atau setengah. Oke, paham sampai di sini? Iya. Yang selanjutnya ya, yang 1/3. Nah, di sini ada gambar lingkaran lagi, dibagi menjadi 3 bagian, yang diarsir 1 bagian, berarti termasuk pecahan 1/3 atau 1/3. Paham? Pinter. Wah. Nah, yang selanjutnya itu ada 1/4. Di sini ada gambar apa? Persegi, dibagi menjadi 4 bagian, yang diarsir 1 bagian, berarti termasuk 1/4 atau bukan? Iya, termasuk pecahan 1/4. Nah, sisanya yang tadi belum dibahas, silahkan nanti adik-adik atau anak-anak lengkapi ya di rumah. Besok ibu cek siapa yang sudah mengerjakan atau yang tidak mengerjakan. Yang sudah mengerjakan nanti ibu kasih hadiah. Hadiahnya apa? Doa yang baik untuk anak-anak. Semoga anak-anak menjadi anak yang pintar. Nah, selanjutnya kita akan belajar mempraktikkan bagaimana hidup rukun di dalam kelas. Jadi sekarang ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, di kelas ini kan ada 30 anak, jadi ibu bagi menjadi 5 kelompok. Nanti berarti ada 6 orang ya, 6 anggota kelompok, 6 anggota per kelompok. Lalu ibu akan meminta kalian untuk membuat sebuah maket atau sebuah kreasi maket kebun binatang. Nanti ibu akan tayangkan videonya bagaimana cara membuat kreasi maket kebun binatang. Silahkan disimak dan diperhatikan baik-baik agar nanti kalian semua bisa membuat maket kebun binatangnya dengan sekreatif mungkin. Bagaimana? Seru nonton video membuat kreasi maketnya? Iya, nggak sabar ya pengen bikin. Jadi nanti karena waktu kita udah mendekati jam pulang, ini pembuatan kreasi maket kebun binatang ini akan ibu jadikan tugas kelompok. Untuk cara membuatnya nanti tidak harus sama persis dengan apa yang sudah kalian tonton di video tadi. Ibu memberikan kebebasan kepada anak-anak semua untuk membuatnya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Terus jangan menyulitkan diri sendiri dan orang tua ya. Jadi kalau misalnya aku nggak punya plastisin, ya udah tidak apa-apa, pakai saja gambar. Mungkin ada yang punya buku cerita, bisa digunting buku cerita yang sudah tidak terpakai. Anak-anak bebas membuatnya mau dari kertas boleh, mau dari kardus boleh, mau dari plastisin boleh. Yang penting maketnya jadi dan bagus. Oke? Dan semua
anggota kelompoknya mengerjakan, jangan yang satu ngerjain tapi yang sisanya cuma mainan. Bisa ya, harus kerja sama, harus iya pintar, nggak boleh mau menang sendiri, nanti tahu-tahu jadi tapi nggak ikutan bikin. Oke, paham ya sampai sini? Kayak gini, warnanya pink, kebetulan adanya pink. Terus atau bisa begini, ini kan ibu baru bikin contohnya kayak gini, tapi ini bisa dicat sesuai warna yang kalian suka. Udah, itu aja dari ibu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nah saat yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Sepertinya anak-anak sudah mulai bosan, sudah mulai lelah ya, dan pulang. Jadi sebelum pulang, ibu ingatkan kembali untuk tugasnya adalah melengkapi apa? Iya, pecahan, untuk menentukan mana gambar yang menunjukkan pecahan 1/2 atau setengah, 1/3 atau sepertiga, dan 1/4 atau seperempat. Dan satu lagi tugasnya itu membuat ya kreasi maket kebun binatang dikumpulkan pekan depan. Paham ya? Jangan lupa untuk dikerjakan. Adab di kelas. Pertama, aku duduk dan berdoa. Kedua, aku dengarkan seksama. Ketiga, aku paham apa yang guru bilang. Hati senang, riang, serta gembira. Hore! Cukup sekian pembelajaran dari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya pulangnya. Salam buat orang tua.